Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman perihal mengenal Yesus lebih dalam. Mari kita akan lihat Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berusaha mengenal Kristus dan kehendaknya lebih dalam. Karena pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan akan membawa kita pada keserupaan karakter seperti Dia. Nah, Rasul Paulus sudah menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, bahkan dia pernah diangkat ke sorga atau langit ketiga dan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Tapi mengapa di ayat ini dia masih berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus. Apakah dia orang yang belum kenal Tuhan? Tentu sudah. Ini bukan bicara soal pengenalan dari orang kafir menjadi orang yang percaya. Tetapi pengenalan yang makin dalam, pengenalan yang makin meningkat. Seperti orang yang baru menikah 1 bulan, 1 tahun, atau 30 tahun. Tentu tingkatan pengenalannya berbeda satu dengan yang lain. Padahal sebutan mereka adalah suami dan istri. Tetap suami dan istri yang sama. Tapi pengenalan 1 bulan, 1 tahun, dan 30 tahun tentu sangat berbeda. Nah, kata mengenal yang dipakai di dalam ayat ini berasal dari kata Yunani ginosko. Dan itu adalah lebih daripada pengetahuan akaliah. Ini bicara tentang pengalaman pribadi yang membuat kita mengenal secara intim, mengenal lebih dekat. Kata ini punya padanan di dalam bahasa Ibrani, yaitu yada. Kejadian 4 ayat 1 misalnya dikatakan, Adam mengenal Hawa, istrinya, lalu melahirkan anaknya Kain. Nah, kata mengenal diterjemahkan juga dengan bersetubuh. Karena yada itu artinya pengenalan yang sangat intim antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah pernikahan yang bisa membuahkan anak. Tuhan juga ingin agar kita secara spiritual mengenal Dia secara pribadi. Seperti seorang istri mengenal suaminya, seperti seorang suami mengenal istrinya. Nah, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di dalam ayat ini Rasul Yohanes menyebutkan tentang pribadi Kristus di dalam 3 sebutan yang berbeda. Yang pertama, yang ada, who is. Yang kedua, yang sudah ada, who was. Dan yang ketiga, yang akan datang, who is to come. Dan ini menunjukkan 3 gambaran tentang Yesus yang dilihat oleh Yohanes. Kita tahu Yohanes adalah murid yang kekasih, yang mengenal Kristus lebih dekat dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Karena dia banyak bersekutu dengan Tuhan Yesus dan duduk di samping Yesus. Bahkan dia yang berani menyandarkan kepalanya pada dada Yesus. Dia bicara tentang Yesus yang sudah ada, yang ada sekarang, dan yang akan datang. Kalau kita baca pada ayat 12 dan 13 dari Wahyu pasal yang pertama, kita akan melihat bahwa inilah Yesus yang kita kenal pada masa kini. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Gambaran yang dilihat oleh Yohanes pada ayat ini adalah Yesus sebagai imam besar yang mengenakan jubah keimamatan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan pelayanan yang dilakukan Yesus kini. Bagi kita orang percaya, Dia menjadi imam besar yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa Surgawi.
Dia yang memanjatkan doa-doa. Dia yang membela kita di hadapan Bapa Surgawi dari serangan atau tuduhan kuasa kegelapan. Dalam Ibrani 7 ayat 25 dan 26, ayat ini dibahas lebih jelas. Demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Bukankah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia pribadi yang tanpa cacat celah, tanpa dosa, telah rela mati di kayu salib. Dan dia menjadi pengantara kita di bumi dengan Bapa yang ada di sorga. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada gambaran yang berikutnya yang dilihat oleh Yohanes. Itu dicatat pada ayat 14 dan ayat 15. Yaitu Yesus yang sudah ada, yang bahkan sudah diberitakan di dalam perjanjian lama. Saya mau bacakan ayatnya demikian. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ini adalah Yesus yang pernah dilihat oleh Daniel dalam penglihatan, dan dicatat dalam Daniel pasal 7 sampai pasal 9 tentang seorang yang sudah tua, rambutnya putih, duduk di atas tahta, dan kemudian juga ada seorang anak Allah yang mendampingi dia. Ini bicara tentang Yesus yang pernah menyatakan diri dalam bentuk Kristofani pada zaman perjanjian lama. Tetapi yang ketiga yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah yang dicatat pada ayat 16 dan 17. Inilah Yesus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Belum pernah dia lihat ketika bahkan Yesus hadir di atas muka bumi, berjalan bersama para murid-muridnya. Dan ini yang membuat dia syok, tersungkur menyembah Kristus yang selama ini belum dia kenal dalam gambaran seperti itu. Dikatakan demikian dalam Wahyu 1 ayat 16 dan 17. Dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika ia melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Pemirsa, Tuhan Yesus ketika melihat Yohanes ketakutan sampai tersungkur berkata, aku adalah Alfa dan Omega, dan yang hidup. Aku sudah mati, tapi aku hidup. Itu bicara tentang, aku ini adalah pribadi yang sama loh, yang dilihat oleh Daniel dalam perjanjian lama, yang sekarang menjadi pengantara manusia dan Allah, karena aku adalah imam besar yang pernah mati untuk dosa manusia, tetapi sekarang aku datang di dalam kemuliaan, penuh dengan cahaya yang menyilaukan mata, dan mulutnya penuh dengan pedang bermata 2. Saudara, ini menunjukkan tingkat pengenalan yang makin tinggi, makin mendalam tentang pribadi Kristus. Jika demikian, apakah ada 3 pribadi Kristus? Tentu tidak. Pribadinya satu, sama, tetapi cara menyatakan diri dalam kemuliaan berbeda. Misalnya, saya ketika berusia 10 tahun adalah seorang anak. Tetapi ketika saya berumur 30 tahun, saya adalah seorang bapak. Dan ketika saya berusia 60 tahun, saya adalah seorang kakek. Apakah ada 3 pribadi Ruben Adi Abraham? Tidak, pribadi saya sama. Cuma pengenalan saudara akan saya ketika berusia 10 tahun sebagai anak berbeda dengan pengenalan akan saya ketika berusia 30 tahun sebagai bapak, dan akan berbeda kelak ketika saya berusia 60 tahun di mana saya akan menjadi seorang kakek. Pribadinya tetap sama, tapi tingkatan pengenalannya berbeda. Dan itulah yang kita juga harus lakukan terhadap Yesus, punya pengenalan yang lebih dalam.
Saya mau jelaskan saudara, di dalam perjanjian lama ada 3 hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, di mana orang-orang harus pergi ke Yerusalem, sujud beribadah kepada Dia. Dalam Ulangan 16 ayat 16 hal itu dicatat demikian. Ulangan 16 ayat yang ke-16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi ada 3 hari raya yang dipilih Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan diri kepada manusia, yaitu hari raya roti tidak beragi atau Paskah, yang kedua hari raya 7 minggu atau Pentakosta, dan yang ketiga hari raya pondok daun. Dasar daripada perintah ini kita lihat alasannya Imamat 23 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Tuhan berbicara kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Jadi Tuhan ingin menjumpai umatnya dengan tujuan supaya ada pertemuan. Pertemuan yang kudus antara Dia Sang Pencipta dan kita sebagai umat ciptaan. Jadi Tuhan membuat appointment untuk berjumpa karena Dia menyatakan diri kepada umatnya pada hari raya Paskah, pada hari raya Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Ini yang Tuhan katakan dalam perjanjian lama. Dan ternyata 3 hari raya ini digenapi sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 sudah, 1 akan. Yang pertama Paskah. Saudara tahu Paskah bagi orang Israel adalah keluarnya orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi ketika Yesus mati di Bukit Golgota, Dia bangkit kapan? Tepat pada hari raya Paskah. Dan pada hari raya Paskah, Tuhan ingin menyatakan diri untuk berjumpa dengan umat yang percaya kepadanya. Yang kedua, hari raya Pentakosta. Apa yang terjadi pada hari raya 7 minggu itu? Roh Kudus dicurahkan ke atas umat yang percaya kepadanya. Karena pada waktu itulah Tuhan melawat, artinya mendatangi, menampakkan diri, menyatakan kemuliaan kepada manusia. Bukankah ini luar biasa? Dan tinggal 1 hari lagi, di mana penggenapan di dalam Kristus belum terjadi. Paskah Yahudi menjadi Paskah Kristen. Kristus mati dan bangkit. Pentakosta Yahudi, hari raya penuaian, hari raya buah sulung, hari raya di mana mereka bersuka cita karena hasil panen mereka dapatkan, menjadi hari raya Pentakosta, di mana buah sulung yang pertama, 3.000 orang bertobat menjadi murid Yesus karena kuasa Roh Kudus. Tapi ada 1 hari raya yang belum digenapi di dalam Kristus, yaitu Pondok Daun. Pondok Daun adalah hari raya Israel di mana mereka tinggal di pondok-pondok karena mereka menyadari mereka adalah musafir di dunia ini. Belum punya tempat yang menetap selain di sorga. Dan bukannya tidak mustahil bahwa Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua, mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi ini. Dan waktu kedatangannya itu adalah pada hari raya Pondok Daun. Siapa tahu hal itu bisa terjadi. Kita memang tahu bahwa Yesus bisa datang kapan saja. Tetapi dari 3 hari raya ini, Paskah sudah digenapi, Pentakosta sudah digenapi, dan tinggal 1 lagi, Pondok Daun. Tuhan akan datang dan mendirikan rumah yang abadi bagi umatnya yang sampai selama-lamanya kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Saudara, karena itu pengenalan akan Kristus harus progresif, makin bertumbuh. Saya melihat di dalam perjanjian baru, ada seorang tokoh yang mengenal Kristus secara progresif. Nama orang ini adalah Yohanes Pembaptis. Dan kalau saudara perhatikan, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang memperkenalkan Yesus kepada halayak ramai, kepada umum. Dan ternyata waktu dia memperkenalkan dalam 3 gambaran yang berbeda. Tergantung dari
tingkat pengenalan Yohanes Pembaptis kepada Kristus yang kita juga harus miliki. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 29 berkata demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang pertama, Yesus dilihat sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Kita tahu dalam perjanjian lama orang kalau mau diampuni dosanya harus mempersembahkan domba di bait Allah, di tabernakel. Tapi sebetulnya ini hanyalah gambaran yang digenapi secara sempurna di dalam pribadi Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib dan kita percaya kepada Dia, Dia anak domba Allah yang disembelih supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita harus mengenal Yesus sebagai penebus dosa kita. Kita harus bertobat, harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tetapi gambaran kedua itu dinyatakan di dalam ayat 32 dan 34 dari Yohanes 1 tadi dikatakan, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika seorang melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yang pertama, Yesus dikenal sebagai anak domba yang mengangkut dosa isi dunia. Dia adalah penebus dosa kita. Yesus artinya juru selamat. Dia telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tetapi yang kedua, kita harus mengenal Yesus sebagai anak Allah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan dengan Roh Kudus itulah kita akan memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Bukankah Kisah 1 ayat 8 mengatakan itu? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus sebagai anak domba digenapi pada hari raya Paskah. Tetapi Yesus sebagai pembaptis dengan Roh Kudus digenapi pada hari raya Pentakosta, di mana orang penuh Roh Kudus dan juga menjadi saksi Kristus yang berani. Tetapi ada gambaran ketiga yang akan digenapkan kemudian. Lihat Yohanes 3 ayat 29. Ini pengenalan yang berikutnya yang lebih dalam tentang siapa pribadi Yesus. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Inilah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Pemirsa sekalian, pengenalan Yesus tahap ketiga ini menunjukkan Yesus bukan hanya penembus dosa yang digenapi pada hari Paskah, bukan hanya sebagai pembaptis dengan Roh, tapi yang sudah digenapi pada hari Pentakosta, tetapi dia adalah mempelai pria. Dan inilah Yesus yang akan datang, who is to come. Dia akan datang sebagai mempelai pria pada hari raya Pondok Daun. Jadi kalau kita bisa simpulkan, 3 kali penyataan kehadiran Allah ini kita lihat yang saya simpulkan di dalam khotbah hari ini. Pertama, Allah menyatakan diri dalam perjanjian lama pada hari raya Paskah. Kedua, Pentakosta. Ketiga, Pondok Daun. Dalam perjanjian baru, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba yang telah mati dan bangkit pada hari Paskah. Yang kedua, sebagai anak Allah yang membaptis kita dengan Roh Kudus, dan ini digenapi pada hari Pentakosta, sudah. Dan yang belum, yang akan datang, Kristus akan datang sebagai mempelai. Inilah yang tadi dikatakan dalam kitab Wahyu, Yesus yang dulu, Yesus yang kini, dan Yesus yang akan datang. Pemirsa, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani yang lebih pesat, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus sebagai mempelai pria yang akan datang. Orang yang mengenal Yesus sebagai mempelai pria itu akan lebih intim doanya dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus sebagai penebus dosa dan sebagai pembaptis dengan Roh Kudus. Kalau saudara minta ampun dosa, kita bisa nangis-nangis, tapi sebentar doanya. Begitu amin, dosanya diampuni, puji Tuhan, selesai. Tapi yang kedua, kita akan lebih lama doanya ketika kita minta diurapi dengan Roh Kudus. Tuhan urapi aku dengan Roh Kudus. Tetapi
Ketika pelayanan kita lakukan dan urapan Allah terjadi, kita berkata Tuhan terima kasih. Namun yang ketiga, kalau mempelai itu hubungannya sudah lebih dekat lagi. Sebab kita datang kepada dia bukan untuk minta ampun dosa, bukan untuk minta kuasa untuk melayani orang lain. Tapi kita ingin nyembah Tuhan, menjalani keintiman dengan dia. Itu sebabnya mari kita jalani keintiman lebih dekat lagi. Apa yang Tuhan tidak suka ketika dia datang untuk kali kedua? Ketika kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena mempelai wanita harus punya kasih yang mula-mula, keintiman dengan Kristus. Tetapi yang kedua, sebagai mempelai selain keintiman, kekudusan itu yang kita harus miliki. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9 mencatat hal itu. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pemirsa sekalian, saya pernah mendengar kesaksian tentang sebuah mimpi yang dilihat oleh Suzette Hetting, seorang penginjil yang berasal dari Jerman yang memberkati banyak tempat. Suatu kali dia bermimpi melihat pesta kawin anak domba itu sudah digelar. Dan Yesus sudah berdiri di pelaminan menantikan mempelai wanita, yaitu gereja, orang yang percaya. Dalam mimpi itu dia melihat dirinya sebagai representatif daripada mempelai wanita. Dia bergegas-gegas pergi ke sana. Tetapi dia perhatikan ada orang-orang yang banyak yang mau datang ke pesta itu ditolak. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak mengenakan pakaian pesta yang terbuat dari kain lenan yang halus. Artinya tidak hidup di dalam kekudusan. Itu ditolak. Dan hanya yang memakai kain lenan halus yang boleh masuk. Dan ketika dia masuk di dalam pesta tersebut, berjumpa dengan sang mempelai pria. Dia melihat bahwa mempelai pria sangat mengasihi dia. Tetapi Suzette cerita, dia kok rasanya, saya cinta Tuhan, tapi tidak berkobar-kobar, tidak sedang kasmaran, tidak sedang falling in love. Dan itu yang membuat hatinya sedih. Kenapa hati saya tidak bergelora dengan cinta mula-mula? Dan Tuhan memberikan dua pesan ini. Aku akan datang segera, tapi aku ingin menjumpai mempelai wanitaku. Yang pertama, dia sedang berkobar-kobar, sedang falling in love terhadap aku. Sebab orang yang hatinya tidak berkobar-kobar, itu tidak menyukakan Tuhan. Dan Tuhan bilang, banyak orang yang sekarang lebih mencintai kegiatan, termasuk kegiatan pelayanan, daripada pribadiku sendiri. Dan itu yang memedihkan hati. Bahwa yang Tuhan cari adalah keintiman, kasih yang mula-mula yang membara. Dan yang seringkali tidak dia jumpai. Dan yang kedua, hanya orang yang mengenakan jubah putih dari kain lenan halus. Orang yang hidup di dalam kekudusan yang boleh masuk dalam pesta kawin ini. Saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Mintalah kepada Tuhan supaya dia menyucikan hati kita, pikiran kita, hidup kita. Supaya kita tidak ditolak dengan kalimat, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Tetapi marilah kita sungguh bertobat kepada Tuhan. Dan memberikan hati ini sepenuhnya kepada dia. Supaya menyala-nyala dengan api cinta. Ada kekudusan dan keintiman. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, kita sungguh-sungguh mengenal dia sebagai mempelai pria. Kekasih hati kita yang sangat luar biasa. Pemirsa, kenalah Yesus lebih dalam. Bukan hanya sebagai penembus dosa. Bukan hanya sebagai pembaptis dengan roh. Tetapi sebagai mempelai pria. Di mana kita harus intim dan hidup di dalam kekudusan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita.